Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Fatira Syam. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Al-Uin Makassar. Saya mengambil prodi Ilmu Komunikasi. Saya sedang berada di semester 4. Mungkin sekian untuk perkenalannya. Saya akan lanjut. Seperti yang tertera di judul video saya akan membahas sedikit tentang komunikasi daring di masa COVID-19. Nah, seperti yang Anda ketahui, saat ini kita semua sedang mengalami dampak dari virus COVID-19, di mana semua aktivitas, semua kegiatan yang awalnya kita lakukan di luar rumah akan dialihkan masuk dan dilakukan di dalam rumah. Atau yang saat ini sering kita sebut dengan istilah work from home. Nah, dengan seiring berkembangnya teknologi yang memberikan dampak positif kepada sektor komunikasi akan memudahkan kita untuk melakukan komunikasi daring. Dengan melakukan semua aktivitas di dalam rumah, maka kita akan menggunakan metode komunikasi daring. Saya akan jelaskan pengertian dari komunikasi daring. Komunikasi daring atau yang sering kita sebut dengan komunikasi online merupakan sebuah metode komunikasi yang digunakan melalui dunia maya untuk menyampaikan suatu pesan atau suatu maksud tertentu. Itu adalah pengertian dari komunikasi daring. Saya akan membagikan 5 kelebihan dari komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi ini menghemat biaya dan waktu. Yang kedua, memudahkan komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, sebagai sarana perdagangan online. Yang keempat, sebagai sarana riset para ilmuwan. Yang kelima, sebagai media hiburan yang cukup efektif. Jika kita berbicara tentang kelebihan, tentu ada yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan dari komunikasi daring itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, harus menggunakan perangkat khusus dalam menggunakannya seperti software dan hardware. Yang kedua, tidak memiliki emosi pengguna. Yang ketiga, terdapat banyak informasi yang tidak penting. Yang keempat, menyita konsentrasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis komunikasi daring. Komunikasi daring dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi sinkron dan asinkron. Jenis pertama, komunikasi daring sinkron atau bersamaan, merupakan jenis komunikasi yang dilakukan pada satu waktu secara bersamaan, menggunakan sebuah media perantara seperti komputer, smartphone, dan alat sejenisnya. Jenis yang kedua yaitu komunikasi asinkron. Jenis komunikasi ini merupakan komunikasi yang dapat dilakukan dalam satu waktu yang berlainan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis komunikasi daring yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu komunikasi daring chat. Jenis komunikasi ini adalah jenis komunikasi yang paling sering kita gunakan. Komunikasi ini digunakan dengan mengirimkan pesan tulisan seperti SMS, chattingan dengan menggunakan sebuah aplikasi yaitu WhatsApp, Line Chat, WeChat, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi sinkron call. Komunikasi ini mengharuskan kita untuk menginstal aplikasi pada smartphone kita yang terhubung dengan internet. Komunikasi ini tidak menggunakan pulsa ataupun tagihan telepon, tetapi menggunakan kuota internet. Yang ketiga, komunikasi sinkron video call. Sesuai dengan namanya, komunikasi ini menggunakan video call, di mana kita melakukan panggilan video agar bisa terhubung. Dengan melakukan video call, kita dapat melihat lawan bicara kita melalui layar smartphone ataupun layar komputer. Yang keempat, komunikasi asinkron video. Meski sama-sama menggunakan kata video, tapi komunikasi ini sangat berbeda dengan komunikasi sinkron video call, karena komunikasi ini kita hanya dapat mengirim video kepada lawan bicara kita tanpa melihat secara langsung keadaan orang tersebut. Yang kelima yaitu komunikasi asinkron chat. Metode komunikasi ini sama dengan komunikasi asinkron video, di mana penggunanya dapat mengirimkan pesan teks menggunakan pilihan platform yang ada. Namun komunikasi yang terjalin adalah jenis komunikasi tunda. Yang keenam, komunikasi jaringan kerja. Jenis komunikasi ini bersifat khusus atau pribadi, di mana
Komunikasi ini hanya bisa diakses oleh pegawai perusahaan tersebut melalui sebuah email ataupun platform khusus yang telah disediakan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.